Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu metode observasi, yaitu interval recording. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan kalian mampu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari interval recording, mengetahui 3 tipe utama dari metode interval recording, dan memahami penggunaan interval recording dalam sebuah kegiatan observasi. Interval recording atau biasa disebut sebagai time sampling merupakan metode pencatatan yang dilakukan terhadap perilaku tertentu sesuai dengan tujuan observasi pada interval waktu yang telah ditentukan. Fokusnya yaitu target perilaku yang terjadi selama periode waktu yang spesifik, di mana periode observasi biasanya dibagi ke dalam beberapa interval. Misalnya, waktu observasi yang ditentukan yaitu 5 menit, total interval yaitu 5 interval, dan panjang waktu interval yaitu 1 menit. Maka dapat dibuat tabel pencatatannya seperti yang tertera pada layar, di mana plus menunjukkan bahwa perilaku muncul dan minus menunjukkan bahwa perilaku tidak muncul. Terdapat 3 tipe utama dari metode interval recording. Yang pertama yaitu whole interval time sampling, yaitu target perilaku akan dicatat oleh pengamat hanya jika terjadi di awal interval dan berlangsung hingga akhir interval. Jadi pengamat hanya memberi skor ketika perilakunya muncul terus-menerus selama panjang waktu interval. Biasanya metode ini digunakan untuk mengetahui perilaku mana yang dimunculkan subjek secara terus-menerus dalam suatu interval. Contohnya yaitu perilaku menulis dan perilaku duduk. Contohnya, kita ingin target perilakunya itu perilaku duduk dengan waktu observasi 1 menit, panjang waktu interval 10 detik, dan total interval 6 interval. Dari tabel pencatatan data tersebut, menunjukkan bahwa pengamat memberi skor pada interval 1, 2, 3, dan 4, karena siswa tetap duduk dengan posisi yang sama selama panjang waktu interval, sedangkan interval 5 dan 6 tidak. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam 6 interval, perilaku yang diinginkan muncul sebanyak 4 kali. Yang kedua yaitu momentary time interval sampling, yaitu target perilaku dicatat hanya jika perilaku tersebut muncul persis saat interval berakhir. Contohnya yaitu target perilaku mengangkat tangan, di mana pengamat hanya memberi skor pada interval keempat, karena seorang siswa mengangkat tangan persis ketika interval keempat berakhir. Maka, dapat disimpulkan bahwa dalam 6 interval, perilaku yang diinginkan hanya muncul sebanyak 1 kali, yaitu pada interval keempat. Yang ketiga yaitu ada partial interval time sampling, di mana target perilaku dicatat hanya 1 kali saja tiap 1 interval. Jadi tidak penting untuk memperhatikan berapa kali target perilaku muncul atau berapa lama terjadinya target perilaku muncul. Biasanya digunakan pada perilaku yang muncul dengan cepat, yaitu berkedip. Contohnya yaitu target perilaku mengedipkan mata, di mana waktu observasi 2 menit, panjang waktu interval 20 detik, dan total interval 6 interval. Dari tabel pencatatan data tersebut menunjukkan bahwa interval 1, 3, 4, 5, 6 perilaku tersebut muncul, sedangkan yang kedua perilaku tersebut tidak muncul. Jadi dalam 6 interval, perilaku yang diinginkan muncul sebanyak 5 kali. Bagaimana cara mendesain interval recording? Ada 6 cara. Yang pertama itu menentukan berapa kali kalian akan mengobservasi. Yang kedua, menentukan berapa lama periode observasi. Yang ketiga, menentukan kapan periode waktu observasi akan dilakukan. Yang keempat, menentukan tipe interval recording yang akan digunakan. Yang kelima, menentukan panjang interval observasi. Dan yang keenam, menentukan lama waktu untuk setiap intervalnya. Kelebihan dan kekurangan dari interval recording. Kelebihan dari interval recording yaitu cocok digunakan untuk target observasi yang memiliki kemungkinan munculnya tinggi, kemudian pencatatan yang lebih fleksibel, efisiensi waktu, dan cocok digunakan untuk perilaku yang tidak diketahui kapan waktu mulai dan berhentinya. Sedangkan kekurangannya hanya memberikan perkiraan perilaku, tidak efektif apabila kejadian yang kita inginkan jarang terjadi dan informasinya terbatas. Sekian dan terima kasih.